Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, pada kesempatan kali ini, di video singkat ini ya, saya akan membahas beberapa error yang terjadi ketika Anda mengikuti tutorial pembuatan aplikasi di channel ini ya. Video ini sekaligus menjawab banyak pertanyaan yang sering muncul di komentar terkait dengan mengikuti tutorial pembuatan aplikasi, tapi sering terjadi error yang yang dialami gitu maksudnya. Jadi ketika mengikuti video, menjalankan form kok nggak bisa, muncul error ini, muncul error itu gitu ya. Nah, di sini akan saya tunjukkan tentang beberapa error yang paling sering terjadi, yang sering ditanyakan di dalam komentar ya ini ya. Nah, pertama di sini saya sudah menyediakan saya menggunakan sampel file aplikasi data guru ini ya, data beasiswa dan guru. Karena kebanyakan kalimat atau komen yang muncul untuk pertanyaan error itu di sini di video yang ini gitu. Nah, di sini error pertama yang akan saya bahas adalah error yang pesannya itu method or data member not found. Nah, contoh seperti ini misalnya ya. Di sini saya menggunakan saya coba mengaplikasikan atau menunjukkan di form registrasi guru ini. Nah, di sini saya akan mengganti mengganti objek, yaitu di bagian di tombol data ini ya, tombol add ini. Nah, ini saya ganti menjadi ini. Nah, misalnya TKT gitu. TKT nama. Nah, di sini kalau saya jalankan ya, ketika saya tombol add, nah, maka muncul pesan ini. Jadi, ini adalah pesan pertama yang biasanya ditanyakan itu. Jadi, kenapa kok muncul ini gitu. Dan kalau pesan ini muncul itu pasti akan diikuti dengan objek yang diblok warna biru, ya. Nah, di sini apa artinya? Artinya adalah objek yang diblok warna biru sesuai dengan pesan di sini yang muncul ya. Yaitu pesannya adalah method or data member not found. Ini artinya objek yang diblok warna biru itu nama yang kita masukkan di sini itu nggak cocok dengan yang ada di sini gitu loh. Jadi objek-objek di sini kan dia punya nama. Nah, kalau misalnya namanya nggak cocok, maka pasti akan muncul error kayak tadi. Nah, seperti ini dia pasti muncul seperti itu. Dan yang diblok warna biru inilah yang harus Anda cek, harus diganti, disesuaikan namanya gitu. Nah, di sini kita akan coba cek. Nah, di sini kan dia yang diblok tadi adalah di bagian txt atau tkt nama. Kita cek coba di sini. Nah, di sini untuk textbox nama ini kan txt nama ya. Nah, oleh karena itu dia error gitu, karena nggak sama ini. Nah, maka kita masukkan nama yang sama gitu. Nah, jadi itu adalah pesan pertama ya, yang muncul ketika nanti Anda mencoba suatu tombol, tiba-tiba muncul tanda seperti itu ya. Ini kalau saya coba nih, nah dia udah mau sudah ini ya, sudah nggak ada error lagi gitu. Jadi kalau dia muncul pesan kayak tadi ya, yang seperti ini tadi, nah ini method or data member not found, ya berarti yang diblok warna biru ini pasti namanya nggak sama dengan yang saya sebutkan atau saya sampaikan waktu di penjelasan video. Nah, itu yang pertama di bagian error formnya gitu, di bagian objek dalam formnya gitu. Nah, sekarang error yang kedua. Nah, ini error yang paling sering ditanyakan ya. Nah, di sini saya coba ngambil sampel di bagian form tabel guru. Nah, ini saya coba mengubah nama yang masuk di sini. Nah, ini. Tadi kan awalnya CBB. Saya ganti B-nya saya hapus 1. Yang terjadi ketika saya jalankan, nah, muncul seperti ini, runtime error 424, object required. Kalau dia pesannya adalah object required, ketika form ini dijalankan, artinya ada objek yang diperlukan saat form itu dijalankan, tetapi objek itu nggak ada gitu loh. Ya sama aja dengan tadi, ya. Tapi form yang tadi itu sudah dijalankan berhasil.
Nah, yang ini dia nggak berhasil dijalankan. Jadi waktu pertama kali menjalankan, dia nggak mau gara-gara muncul error seperti ini. Runtime error 424, object required. Nah, jadi di sini langkah untuk mengatasinya adalah pertama, pasti errornya itu terjadi di bagian coding private sub user form inisial, pasti. Ya. Atau kalau nggak di private sub user form inisial, di private sub user form aktif. Nah, ini ada aktif, ya. Jadi ada aktif, ada inisial, itu hampir sama. Nah, jadi kalau sudah dijalankan begini, dia nggak mau muncul formnya, terus muncul error kayak gini, jelas dia errornya ada di user form inisial. Jadi coding ini ada yang salah. Nah, pertama yang dicek adalah jelas nama-nama objek yang Anda buat di sini sama variabelnya kalau misalnya ada, ya. Nah, di sini objek yang saya masukkan adalah ada CB berdasarkan. Nah, kita cek nih di CB berdasarkan ini namanya apa? Oh, namanya adalah CB berdasarkan. Nah, cuman di sini tadi ya, ini kan cuman C berdasarkan saja. Nah, itu mengakibatkan dia objeknya nggak sama. Karena nggak sama itulah, maka dia nggak mau dijalankan karena dia mau memanggil tools atau objek ini dia nggak mau, nggak dapat namanya gitu, objeknya nggak ada. Nah, ini kita perbaiki. Oke, kita jalankan, mau sudah. Nah, itu yang pertama, error di bagian objeknya. Nah, nggak cuman objek saja ya, jadi nggak cuman tools yang ada di dalam form, tapi juga misalnya di dalam coding untuk private sub user form initial sini juga mengandung seed ya, atau misalnya alamat sel atau yang lain-lain pokoknya intinya itu dia mengacu pada sebuah objek. Nah, jika mengacu pada sebuah objek sedangkan objek yang dimasukkan itu dia nggak sama namanya, jelas maka akan muncul error tadi. Contoh yang lain misalnya di sini ada call refresh table atau tabel ini. Nah, perintah ini, contoh ini ya, misalnya ini sudah benar tadi kita coba, ini sudah kita cek, dia sudah pas. Nah, ini udah pas semua, misalnya seperti itu ya. Ternyata di bagian perintah call refresh table ini ini adalah perintah untuk memanggil perintah dengan nama refresh table, yaitu yang ini. Nah, ternyata di dalam perintah sini itu ada yang salah juga. Contoh misalnya, nah di sini harusnya sheet 2, tapi diketiknya sheet 20 misalnya. Berarti perintah refresh tabel ini dia sudah mengandung perintah yang salah, dan perintah yang salah ini kita masukkan ke dalam perintah user form inisial. Yang terjadi ketika kita jalankan sama. Nah, seperti ini hasilnya. Lagi-lagi yang salah adalah di bagian user form inisial. Kenapa? Karena user form inisial mengandung perintah yang salah, yaitu perintah yang salah itu di bagian call refresh tabel. Nah, berarti kita cek di sini, ya. Nah, benar-benar diperhatikan di sini. Dicek benar-benar. Nah, di sini kan harusnya kan dia sheet 2. Nah, hapus nih. Yang lain pun juga dicek, jangan cuma yang ini doang gitu ya. Jadi contoh lagi misalnya nih tabel guru. Ini saya hapus misalnya. Yang terjadi apa? Nah, di sini ketika dijalankan ya sama sudah. Nah, sekarang dia jadinya method or data member not found, ya. Karena yang dimasukkan itu adalah objek yang nggak langsung masuk ke dalam user form inisial, tapi melalui proses pemanggilan perintah, yaitu call sini. Makanya dia muncul perintah seperti tadi ini, yaitu method or data member not found yang tadi sudah saya bahas. Nah, di sini di blok warna biru jelas yang di blok ini yang salah gitu. Oke, jadi dua error tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi ada method or data member not found, yang kedua adalah object required tadi. Nah, kalau misalnya dia perintahnya itu atau misalnya pengetikan objeknya sudah benar, ya harusnya ketika dijalankan, nah dia mau ini ya. Nah, seperti ini gitu. Oke. Nah, itu tadi. Jadi bisa lewat, kalau yang object required tadi ya, ini saya ulangi lagi. Kalau yang object required tadi itu dia bisa langsung mengacu pada objek yang ada di dalam user form inisial sini, atau bisa juga ketika kita sudah mengecek semua objek ini namanya sudah pas. Nah, di sini kalau misalnya ada perintah pemanggilan perintah lagi, ya maka dicek ya di sini perintahnya benar atau enggak gitu.
Nah, itu error yang kedua. Nah, error yang ketiga di sini saya akan ambil sampel di di sini misalnya. Oke, di sini ada data guru nih ya. Nah, ini di sini ada pencarian nih. Nah, biasanya yang sering nanya itu juga di bagian pencarian sini. Datanya ada, tapi ketika dicari nggak ada gitu. Nah, contoh misalnya ini. Nah, di sini misal saya akan saya akan contohkan pencarian, saya buat error ini ya. Nah, di sini misalnya saya ganti. Nah, di sini kan ada spasi ya nih ya. Jadi ada jenis, spasi, kelamin. Saya hapus misalnya. Spasinya. Nah, jadi antara data inti, ini kan data inti ya, data inti dengan data hasil pencarian, ini dia berbeda judul tabelnya. Nah, apa yang terjadi ketika saya coba gitu? Oke, nah saya akan mencari di bagian nama guru. Nah, nama gurunya di sini misalnya hurufnya A depannya. Klik cari. Nah, di sini muncul seperti ini. Padahal huruf depan A itu ada, banyak ini, ada 2 ini ya. Nah, bagaimana cara kita mengatasi? Nah, caranya gini. Pertama, masuk ke form yang gagal tadi pencariannya, klik 2 kali di sini. Di bagian tombol cari data. Nah, di tombol cari data sini, kebanyakan saya ketika membuat pencarian pasti ada ini. Nah, ini on error go to salah atau on error go to apalah, nah gitu. Ini dimatikan dulu dengan cara kasih petik 1 di depan. Nah, gitu. Habis itu jalankan lagi. Nah, setelah dijalankan, kita coba lagi cari nama guru, ketik A, cari data. Nah, muncul debug seperti ini ya. Pesannya adalah the extract rank has a missing or invalid field name. Klik debug. Nah, kalau sudah pesan errornya ya, kita coba cek lagi pesan errornya dengan cara mengklik tombol run ini. Kalau pesan errornya ini the extract rank has a missing, pasti atau jelas error itu terjadi bukan pada bukan pada coding tadi ya. Bukan pada coding yang kita buat di sini, tapi dia berada di dalam tabel antara tabel data sini ya atau di tabel cari guru sini. Nah, tadi kan pesan yang terjadi di situ ketika kita mencari dengan seperti ini ya. Nah, di sini kan extract ring. Nah, extract itu berarti adalah tabel atau sheet hasil dari pencarian. Berarti yang ini extract ringnya. Nah, di sini perlu dicek, ini harus sama judulnya. Nah, ketika dia nggak sama, maka hasilnya itu muncul error tadi. Nah, tadi di sini yang nggak sama adalah jenis kelamin, toh. Nah, di sini saya kasih spasi sekarang. Oke, nah. Di sini kita coba lagi. Ya, nama, huruf A. Nah, baru dapat dia. Nah, seperti ini ya. Jadi, seperti itulah cara mengatasi untuk error yang terjadi barusan, yaitu di bagian form cari. Nah, setelah dapat, ya ini dikembalikan lagi, dimatikan atau dihidupkan lagi perintahnya ini gitu. Nah, bagaimana kalau bukan ini errornya? Nah, kalau bukan ini tergantung lagi pesannya apa gitu. Misalnya nih, nah sekarang misalnya saya hapus nih, saya ganti di sini. Nah, ini misalnya misalnya saya ganti ini sheet ya. Sheet 7 misalnya. Nah, gitu. Apa yang terjadi misalnya nih? Nama guru. A lagi. Nah, ini masih dapat nih untungnya ya. Nah, ini saya hapus dulu coba. Nah, ini saya hapus. Terus saya coba lagi. Nama guru di sini A. Nah, nggak dapat sudah. Kenapa nggak dapat ya? Nah, di sini kita cek lagi caranya kayak tadi. Matikan lagi ini on errornya. Jalankan lagi. Coba lagi. A. Nah, kalau sudah muncul kayak gini, ya, nah di sini kan tetap nih
dia nggak ada debug gitu, nggak ada errornya. Padahal sudah kita masukkan, matikan di sini. Maka Anda harus mengecek benar-benar pada bagian sini tadi, ya, pada bagian poin-poin atau sel atau sheet yang Anda pakai sebagai sumber datanya gitu. Nah, ini berarti dia sheet 5 karena memang di sheet 5 tadi. Oke. Jadi itu intinya itu sebenarnya nggak ada yang ini ya, nggak ada yang rumit dengan codingnya ini, karena kan tinggal kita kopas saja. Hanya saja di sini yang perlu diperhatikan adalah ketelitian ya, ketelitian sama pengetikan gitu. Nah, berikutnya lagi misalnya, nah waktu ngetik di sini ya, itu biasanya itu banyak yang nanya nih, ngetik di sini setelah sama dengan ini harusnya pakai spasi. Nah gitu, ketika nggak pakai spasi, diklik begini itu pasti merah. Nah ketika dia merah, maka ada yang salah dengan pengetikan gitu. Jadi setelah sama dengan harus wajib pakai spasi, karena setelah spasi ini ada underscore. Underscore itu adalah sebuah simbol yang fungsinya itu memisah coding, ya, menyambung coding ke bawah gitu. Jadi harus pakai spasi. Nah, kalau misalnya nggak disambung, bisa saja nggak disambung. Ya, cuman panjang nanti begini. Jadi nanti dari sini, nah ini ke sini. Nah, panjang gitu. Nah, supaya nggak panjang, maka dibuatlah underscore simbolnya, supaya codingnya itu turun ke bawah, biar tidak terlalu panjang gitu. Oke, itu untuk error yang ketiga ya. Nah, berikutnya error yang selanjutnya di sini akan saya ambil contoh waktu menghapus ini ya. Nah, ini. Nah, di sini jadi waktu kita mau menghapus data, misalnya di data guru sini. Nah, kita klik ya. Klik edit. Nah, terus klik tombol delete. Nah, ini muncul debug gitu ya. Muncul debugnya itu mungkin begini, saya kasih contoh debugnya. Jadi muncul debugnya itu di sini sebentar. Oke. Di bagian form guru. Oke, gini. Nah, kita coba ya. Nah, ayo sebentar. Oke, nah. Kita coba delete misalnya begini. Delete. Yes. Nah, muncul debug begini, yaitu runtime error 91. Artinya di sini runtime error 91 kalau kita klik debug ini ya. Nah, ini dia muncul atau dia ngebloknya di bagian tombol delete seperti ini, atau di bagian coding pertama untuk proses penghapusan data. Nah, di sini yang terjadi atau yang dimaksud dengan error seperti ini ya, jadi kita itu mau menghapus data di dalam coding yang saya buat ini ya, dia akan menghapus data berdasarkan, di sini adalah berdasarkan nama. Jadi di sini perintahnya adalah yaitu di sheet2.ring B5 yang kita cari itu adalah di bagian nama. Jadi B5 artinya adalah kita akan menghapus data ya dengan cara mencari data itu dari kolom B di sheet 2. Nah, kita coba cek dulu di bagian sheet 2, kolom B, yaitu nama. Nah, ini. Jadi artinya kita itu mau menghapus data berdasarkan data yang kita cari, yaitu namanya. Jadi kita itu menghapus data sesuai dengan namanya, gitu. Nah, cuman
di sini yang muncul ini bukan nama gitu, tapi jenis kelamin. Nah, oleh karena itulah dia nggak bisa mendeteksi loh ini namanya siapa yang mau dihapus. Nah, nggak bisa gitu, karena dia namanya nggak cocok dengan yang mau kita hapus. Yaitu di sini kan dia find word-nya kan nama di sini. Cuma di sini namanya terisi dengan jenis kelamin perempuan. Nah itu. Makanya itu ketika kita menghapus dia nggak dapat menemukan datanya. Harusnya yang kita hapus adalah nama sesuai dengan yang ada di kolom B sini, ya, yaitu namanya adalah siapa tadi lupa saya. Nah, cuman kok yang muncul adalah malah jenis kelamin. Jadi nggak cocok. Kolom B itu harusnya isinya nama, tapi yang muncul di sini adalah jenis kelamin. Makanya nggak cocok. Oleh karena itu, maka di sini yang errornya terjadi itu di bagian sini tadi, yang saya hapus ini, atau saya ubah ini. Nah, ini maka harusnya ketika diklik seperti ini edit data, maka ini harus nama. Nah, karena ini kalau ini nggak nama ya dia nggak mau menghapus gitu. Nah, maka di sini kita edit. Nah, di sini tadi kan dia value. Nah, ini baru dapat nih namanya Mimi ya. Dihapus. Nah, dapat sudah selesai gitu. Nah, itulah beberapa error ya yang sering ditanyakan di dalam di dalam channel ini. Semoga bisa membantu untuk Anda yang mengikuti beberapa tutorial aplikasi yang saya buat, dan saya mohon maaf apabila penjelasan saya ini kurang memuaskan. Mungkin ada yang bisa membantu untuk proses penjelasannya, silakan komen di bawah ya untuk membantu penjelasannya. Terima kasih untuk perhatiannya dan semoga penjelasan untuk error ini bisa membantu ya. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.